Damai sejahtera, salam bagi saudara-saudara, sahabat program Bible Study yang dirancang sedemikian rupa untuk membahas doktrin-doktrin Alkitab, doktrin Kristen, doktrin iman orang-orang percaya kepada Yesus. Program ini dipelopori oleh Sekolah Tinggi Teologi Agape Jakarta. Kalau lebih lanjut lagi mengerti Sekolah Teologi Agape Jakarta ini, siapa tahu ada yang berminat untuk mendalami doktrin-doktrin yang sudah ada di YouTube selama ini dan juga konten hari ini. Dan semuanya itu diperdalam di dalam kurikulum kampus kita. Di sana sudah dibuka program teologi S1, S2, dan juga ada program pendidikan agama Kristen S1, S2, dan dibuka sistem kuliah secara online sehubungan dengan lanjutan masa pandemi kemarin online dan juga offline atau di kelas. Sekali lagi yang berminat bisa mendalami kebenaran firman Tuhan lewat Sekolah Tinggi Teologi Agape Jakarta dan bisa menghubunginya. Kali ini kita bertemu kembali membahas episode terakhir tentang kemanusiaan Kristus. Lebih khusus membahas doktrin impeccability of Christ, ketidakberdosaan Kristus, atau praktisnya Yesus sebagai manusia tidak pernah memiliki benih dosa dan tidak pernah berbuat dosa, bahkan selama-lamanya sebagai manusia dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Kalau bicara tentang Yesus, mengulangi lagi sudah pernah disampaikan sebelumnya, di dalam kekekalan Yesus sebagai Allah atau sebagai Tuhan, dia bukan manusia sebelum dunia ada. Dia mengambil rupa manusia dalam sejarah, berarti di dalam dunia ini, khususnya di dalam program inkarnasi. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena berkaitan dengan kebutuhan utama dunia, karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Catatan Alkitab mengatakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, upahnya adalah maut atau neraka, dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah lahir bisa menyelamatkan dirinya melalui keperbuatan baik, melalui etika, melalui moral, melalui kebaikan atau karakter-karakter yang terpuji dalam tanda petik. Semuanya tidak bisa menjadi syarat penyelamatan. Satu-satunya orang bisa diselamatkan kalau Allah, oknum kedua, Yesus Kristus, mengambil rupa manusia menjadi juru selamat. Itu sebabnya doktrin Yesus sebagai manusia sangat penting untuk membedakan dia sebagai Allah. Jadi sekali lagi, Yesus itu dia adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Seperti saya katakan tadi, ini episode terakhir tentang kemanusiaan. Sekali lagi, berbicara tentang ketidakberdosaan Yesus sebagai manusia. Kita mau melihat satu nubuat di dalam Perjanjian Lama. Kadangkala orang atau cenderung mengatakan bahwa atau berpikir bahwa Yesus itu tidak berdosa setelah dicatat di dalam Perjanjian Baru. Ternyata Alkitab membuktikan bahwa ketidakberdosaan Yesus itu cikal bakalnya atau beritanya sudah disampaikan dalam Perjanjian Lama. Ini di dalam Daniel 7 ayat 13. Demikian bunyinya, Aku telah melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Frasa kunci atau istilah kunci di dalam ayat ini adalah anak manusia. Anak manusia ini menunjuk kepada siapa? Di tulisan Daniel ini. Kalau kita mau memahami anak manusia di dalam Daniel ini, kitab Daniel khususnya, di dalam Perjanjian Lama ada dua istilah yang dipakai untuk anak manusia. Satu yang disebut Ben Adam. Ben Adam ini adalah anak manusia, tapi secara umum manusia turunan Adam.
turunan Adam, mulai dari Set, Henokh, sampai Abraham, sampai semua manusia, sampai Daniel, dan kita semua turunan Adam. Ini manusia yang menurut Roma 5 ayat 12, turunan Adam berdosa. Karena Adam berdosa, maka semua orang berdosa, tidak terkecuali. Itu disebut dengan Ben Adam. Tapi satu istilah lagi dalam Perjanjian Lama, yaitu bahasa Aram, dikenal dengan sebutan Bar Enas. Bar Enas, anak manusia, juga anak manusia. Ben Adam, anak manusia, sudah dijelaskan tadi. Bar Enas juga anak manusia. Hanya perbedaannya, anak manusia ini, ya cirinya, kalau kita bikin secara praktis, cirinya, dia datang dari sorga. Datang dari sorga melalui awan-awan, dilihat oleh orang. Kemudian dia manusia yang tanpa dosa. Ini Bar Enas. Dan karena dia tanpa dosa, dia datang dengan jelas dia tujuannya akan menjadi juru selamat. Karena dia tanpa dosa menjadi korban. Sedangkan Ben Adam, mengulangi tadi, Ben Adam itu datang atau lahir dari bumi. Berdosa. Karena dari bumi turunan Adam, dan dia mati karena dosa dan tidak bisa menyelamatkannya dirinya. Nah, Bar Enas ini sekali lagi, dia datang dari sorga tanpa dosa, kemudian dia menjadi juru selamat. Ketika Daniel menulis kitabnya, tentu kita sudah tahu bahwa tulisan Perjanjian Lama termasuk Daniel ditulis dalam bahasa Ibrani. Ketika menulis Daniel 7 ayat 13, khususnya menulis tentang anak manusia. Dia tidak tulis Ben Adam dalam bahasa Ibrani, tapi ditulis bahasa Aram, yaitu Bar Enas. Haleluya, puji Tuhan. Berarti anak manusia ini adalah lain daripada Daniel, bukan seperti Yesaya dan semua nabi, Yeremia, termasuk Abraham sebelumnya, termasuk Adam, termasuk kita semua. Anak manusia yang dimaksud ini adalah anak manusia datang dari sorga. Dia tidak berdosa dan menjadi juru selamat. Ini yang disebut Bar Enas. Dicatat oleh Daniel dalam Daniel 7 ayat yang ke-13 tadi. Membuktikan bahwa Bar Enas itu atau anak manusia yang datang dari sorga. Siapa dia? Siapa dia dan kualitasnya seperti apa? Dapat dilihat di dalam Matius 26 ayat 64. Matius 26 ayat 64 demikian. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini perkataan Yesus sendiri. Nah, perkataan Yesus sendiri dikutip dalam arti, kalau kita lihat Alkitab cetakan layang, Alkitab buku, lihat di bawah catatan kaki ayat Matius 26 ayat 64 itu ada catatan kaki Daniel 7 ayat 13. Logikanya, ketika Yesus mengucapkan kalimat itu diambil dari Daniel 7 ayat 13. Berarti siapa Bar Enas? Siapa anak manusia yang dicatat oleh Daniel 7 ayat 13, yaitu manusia yang datang dari sorga, yang tidak berdosa dan menjadi juru selamat. Tidak lain diakui Yesus dalam Matius 26 ayat 64 adalah dirinya sendiri. Berarti Yesus sendiri sebagai anak manusia yang tidak berdosa menurut catatan Daniel. Dan di dalam Injil khususnya, bahkan di dalam surat-surat tulisan Paulus, kalau bicara tentang anak manusia, itu anak manusia Bar Enas yang sumbernya dari Daniel 7 ayat 13. Dengan demikian, cikal bakal kemanusiaan Yesus sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Itu menunjukkan bahwa Yesus yang dinubuatkan Daniel 7 ayat yang ke-13 itu adalah impeccability, yaitu berbicara tentang ketidakberdosaan Yesus. Yang Yesus tidak berdosa sudah dinubuatkan dari zaman Daniel. Nah, begitu juga tentang nubuatan kelahirannya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Daniel di dalam Yesaya 7 ayat 14. Teks ini sudah pernah diselidiki atau dibahas di dalam konten sebelumnya.
Tapi kita mau menyinggung sekali lagi kata kunci atau inti daripada nubuatan Yesaya, khususnya Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita akan lihat Yesaya 7 ayat 14 demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Berdasarkan informasi Yesaya 7 ayat 14 tadi yang sudah kita baca, bahwa ada data akurat dan absolut dari kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa yang melahirkan anak yang disebut Bar-Enas tadi disebut di dalam catatan itu adalah perawan muda atau anak muda. Ya, di dalam ayat yang ke-14 dikatakan perempuan muda yang akan melahirkan Immanuel ke depan. Nah, di dalam Alkitab seperti yang sudah sampaikan di dalam konten yang sebelumnya, bahwa istilah anak muda atau perempuan muda, khususnya gadis, menuju kepada seorang perempuan muda, itu ada dua. Satu yang disebut dengan Betula, itu gadis juga, tetapi gadis yang tidak dapat dijamin apakah dia perawan atau tidak. Tapi pada umumnya Alkitab mencatat bahwa Betula itu adalah gadis yang tidak perawan. Seperti misalnya Tamar dinodai oleh Amnon. Dikatakan di sana Tamar adalah gadis. Betulah dipakai, tapi sudah ternoda. Sedangkan kata kedua dari istilah gadis dalam Perjanjian Lama disebut Alma. Alma adalah gadis yang belum pernah bersuami, sehingga tidak ternoda secara biologis, tidak ternoda, dia kudus, dia suci secara insani, gadis yang murni, yang kudus. Karena itu ketika Abraham mau mencari istri untuk Ishak, dia pesan kepada bujangnya untuk ambil dari sanak saudara atau keluarganya di lingkungannya, yaitu seorang Alma, yaitu Ribka yang dimaksud dalam Kejadian 24 ayat 43. Nah, Ribka ini disebut di sana Alma, yaitu wanita atau gadis perempuan muda yang belum bersuami sehingga kudus, suci. Gadis seperti inilah, kualitas gadis seperti inilah yang dinubuatkan untuk melahirkan Bar-Enas tadi ke depan secara manusia, berarti karena kalau bicara kelahiran berarti secara manusia. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kita lihat dalam Perjanjian Baru, Alma yaitu gadis sempurna secara kekudusan secara biologis, ya, diterjemahkan dalam Perjanjian Baru, teks Perjanjian Baru Yunani adalah Parthenos. Parthenos itu juga selevel atau sama dengan Alma, yaitu gadis perempuan muda. Nah, itu ditemukan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Kalau kita lihat di sana bahwa Matius 1:23 menyatakan bahwa yang melahirkan Yesus itu adalah anak darah. Anak darah yang cocok dengan Yesaya 7 ayat yang ke-14 tadi, yaitu Alma, anak darah yang belum bersuami. Yang dimaksud di situ yang melahirkan Immanuel atau Yesus, yaitulah Bar-Enas, yaitu dilahirkan oleh seorang anak darah Maria. Dan Maria yang mengaku sendiri di dalam Lukas 1 ayat yang ke-34 dikatakan bahwa bagaimana mungkin, konteksnya malaikat memberitahu engkau akan melahirkan dan akan mengandung. Maria sambut, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Jadi kita lihat linearisasinya dari Daniel 7 ayat yang ke-13 menyatakan bahwa anak manusia Bar-Enas yang datang dari sorga tidak berdosa dan dia menjadi juru selamat, sudah diakui oleh Yesus sendiri bahwa itu dirinya,
Kemudian secara manusia dilengkapi oleh nubuatan Yesaya 7:14 yang mengatakan bahwa yang melahirkan Bar-Enas, yaitu Immanuel, itu adalah perempuan muda Alma yang belum bersuami, yang tidak ternoda, ya, dilengkapi oleh pengakuan Maria bahwa akulah wanita atau gadis yang belum bersuami, yang disebut Parthenos di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Dengan demikian, Yesus itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, waktu lahir tidak pernah ditemukan berdosa. Sehingga dia tidak berdosa. Jadi, survei atau riset ini mau menggagalkan atau menghentikan, bahkan menutup usaha-usaha orang liberal atau usaha orang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan secara biologi sehingga dia dosa. Ini satu ajaran sumbang yang membuat iman orang percaya seolah-olah bingung, tetapi Alkitab sudah memberikan dukungan, sudah memberikan penjelasan dan pengajaran yang sempurna bahwa Yesus itu lahir dari perempuan yang suci yang bernama Maria yang belum kenal laki-laki. Dengan demikian sekali lagi ditegaskan bahwa Yesus itu secara manusia tidak berdosa. Nah, tidak berdosa itu berarti dia adalah manusia sejati. Tetapi kalau menurut Matius 1 ayat 20 ada juga yang memberikan satu statement yang lain tentang ayat ini. Kalau kita saya membaca Matius 1, masih ada hubungan dengan kelahiran Yesus ini. Ayat 20 mengatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Frasa kuncinya adalah dari Roh Kudus. Ada beberapa isu tentang ajaran atau tafsiran yang dikembangkan dari ayat ini. Yang paling mengemuka ada dua di dalamnya. Yang pertama, berdasarkan ayat ini orang mengatakan bahwa kalau Yesus lahir dari atau oleh Roh Kudus, dikatakan tadi, ya dikatakan di dalam ayat 20, Yesus kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Kalau Yesus dikatakan lahir dari Roh Kudus, orang menganggap bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Ini sudah dibantah oleh Alkitab bahwa Roh Kudus tidak pernah mengambil rupa manusia. Sedangkan Yesus sudah tampil sebagai manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Roh Kudus. Karena itu, frasa yang mengatakan bahwa kandungan Maria atau Yesus itu dari Roh Kudus bukan berarti Yesus itu adalah Roh Kudus. Ini tidak tepat. Pembuktian Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, nanti ada tempatnya kita membahas ini. Kesimpulannya tidak pernah membuktikan, tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Isu kedua adalah Yesus lahir dari Roh Kudus, mau mengatakan ini ajaran sumbang ya. Mengatakan bahwa sel telur Maria itu dibuahi oleh Roh Kudus. Sehingga separuh Roh Kudus, separuh adalah benih Maria secara biologis. Ini juga berita kesesatan yang tidak pernah ada dasarnya di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, saya membaca atau mari kita perhatikan di Lukas tadi, Lukas 1 ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat 35 itu malaikat menjawab pernyataan Maria di dalam ayat 34. Saya baca lagi. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Kata kudus ini menjelaskan atribut Yesus. Dikatakan di dalam 1 Petrus 1:16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu atribut Allah Tritunggal. Kata kudus itu yang dipakai. Berarti kata kados atau kata hagios,
dihubungkan dengan Yesus, itu menunjuk pada secara sempurna Yesus itu tidak tercampur baur dengan benih manusia yang berdosa, termasuk benih Adam karena dia turunan Adam dari historisnya, termasuk benih Maria, atau anggapan orang dari laki-laki secara biologi itu tidak pernah terbukti. Yesus ini lahir dari Roh Kudus. Sekali lagi, bukan berasal dari genetik atau secara genetika bukan berasal dari manusia yang sudah disebutkan tadi. Tetapi secara sempurna itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus yang memakai Maria untuk melahirkan bayi ini. Jadi tidak ada campur tangan manusia, tidak ada juga peran secara genetik dari Maria, tapi seluruhnya adalah pekerjaan Roh Kudus yang istilah medis atau istilah kedokterannya membuahi lalu menjadikan janin, embrio sampai menjadi anak-anak dalam kandungan Maria yang namanya Yesus Immanuel. Itu seluruhnya secara total dibuat atau terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Karena itu kita lihat teks aslinya dari Matius 1 ayat 20, di sana dikatakan frasanya saja, maaf, frasa kunci dikatakan ek pneumatos hagios. Ya, keluar dari ek itu preposisi ek kalau digabung dengan kata benda genetif, ya, pneumatos itu genetif, maka itu artinya keluar dari. Keluar dari artinya berasal dari Roh Kudus. Jadi, kalau berasal dari Roh Kudus berarti bukan anak manusia biasa, tetapi pekerjaan Roh Kudus menyebabkan Yesus lahir secara alami. Namun dia adalah bayi supranatural. Berdasarkan frasa asli tadi yang mengatakan sekali lagi ek pneumatos hagios, yaitu keluar atau berasal dari Roh Kudus, bayi itu dalam kandungan Maria memiliki tiga makna. Kita lihat tiga makna secara teologis. Yang pertama adalah bayi Yesus dalam kandungan Maria bersumber dari Roh Kudus. Ini penyimpulan dari penggalian tadi. Bukan benih biologis dari manusia. Itu sudah dicatat dalam Lukas 1 ayat 35 tadi. Kemudian dari segi prosedur, proses kelahiran Yesus bukan reproduksi alami secara biologis lagi seperti dialami oleh manusia dalam pernikahan kudus. Ya, tetapi prosesnya atau secara prosedurnya adalah prosedur ilahi, prosedur sorga, yaitu yang disebut dengan inkarnasi. Inkarnasi dari dua kata, yaitu in, itu bahasa Latin, di dalam karnea. Karnea itu daging atau tubuh, atau sarx, flesh, yaitu kesimpulannya inkarnasi adalah Allah yang tidak berdosa, yang ada sebelum dunia ada, mengambil rupa manusia yang disebut Bar-Enas tadi, yang dilahirkan oleh anak darah yang tidak berdosa, yang melahirkannya menyebabkan Yesus tidak berdosa, yang dikandung dari Roh Kudus. Prosedurnya sekali lagi bukan secara biologis, tapi Allah atau Logos itu mengambil rupa manusia melalui rahim Maria yang suci, yang kudus itu. Tapi bayi Yesus itu adalah kudus supranatural. Itu yang kedua. Karena itu yang ketiga, makna dari keluar dari Roh Kudus sebagai penyimpulan, bayi Yesus tidak memiliki sifat dosa Adam, tidak memiliki sifat dosa dari Maria, dan tidak memiliki genetik Adam, Maria, atau siapa saja yang dituduh orang. Tetapi manusia itu karena dia dari Bar-Enas tadi, dia datang dari sorga, dan sorga tidak ada dosa. Dia membawa kesucian, kekudusan dari sorga. Yang berdosa itu adalah Ben Adam, lahir dari dunia. Dunia itu ada memproduksi dosa karena dunia udah berdosa. Sehingga dengan demikian Roma 5 ayat 12 tidak berlaku bagi Yesus. Roma 5 ayat 12 intinya bahwa karena Adam adalah nenek moyang dari semua manusia, Adam berdosa maka maut, maka semua manusia akan menuju maut. Itu tidak berlaku bagi Yesus satu-satunya, tetapi berlaku bagi semua orang kecuali Yesus.
Karena Yesus sudah didata di dalam Alkitab, dicatat oleh Alkitab tidak berdosa, maka kita lihat pembuktian dari impeccability of Jesus, ketidakberdosaan Yesus. Beberapa orang kunci di Alkitab menjelaskannya dan menyaksikannya. Pertama, Petrus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan bahwa dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, ini rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Pegangannya atau backingannya atau dasarnya adalah perkataan dari Roh Kudus melalui Petrus. Dan Roh Kudus tidak mungkin berdosa atau bersalah atau berdusta. Kalau Petrus katakan, kata-kata Petrus adalah ilham Roh Kudus, mengatakan Yesus tidak berdosa, sempurna, absolut, Yesus tidak berdosa. Yang kedua, Matius dan Yesaya memberikan nama kepada bayi Barenas ini, namanya Immanuel. Im-nu-el. Im artinya kita, im artinya bersama, maaf. Nu artinya kita. El Allah, Allah bersama kita. Berarti kalau Yesus itu Allah, tidak ada Allah yang berdosa. Ini catatan Alkitab. Ya, ini pembuktian Yesus yang mengambil rupa manusia tidak berdosa. Kata Matius dan Yesaya, dia Allah mengambil rupa manusia, berarti sumbernya dia tidak berdosa. Kemudian malaikat Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat tadi Matius 1:20 sampai 21 khususnya, bahwa anak itu kudus. Di dalam Lukas 1 juga ayat yang 35, dia sebagai anak kudus dan menjadi juru selamat. Kemudian kesaksian Roh Kudus di dalam Lukas 1 ayat 35 diulangi tadi, bahwa anak itu kudus. Jadi sudah ada Petrus, ilham Roh Kudus, Matius, Yesaya juga diilhami Roh Kudus yang tidak bersalah dalam berbicara, tidak berdusta, dan juga Roh Kudus yang menyelesaikan statement itu dengan pernyataan bahwa melalui malaikat tentunya ya, melalui malaikat bahwa anak itu dari Roh Kudus. Nah, yang terakhir pengakuan Yesus sendiri. Pengakuan Yesus sendiri membuktikan bahwa dia tidak berdosa. Dapat dibaca di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-46. Demikian kata Yesus, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Yesus menantang dunia. Siapakah yang dapat membuktikan aku? Dia maksudnya. Kalau dia berdosa. Berarti tidak ada sampai sekarang, tidak ada manusia yang pernah atau sanggup membuktikan bahwa Yesus berdosa. Berarti Yesus itu secara hukum, baik secara hukum, secara legal maupun secara de facto, ya, secara fakta bahwa dia tidak berdosa, karena belum ada yang bisa memvonis atau membuktikannya. Ya, dia tidak berdosa. Jadi sekali lagi, bukti inilah yang menguatkan bahwa Yesus adalah anak manusia, dia menjadi manusia, mengambil rupa manusia, Barenas, yang tidak berdosa. Inilah yang bisa melengkapi rentetan ajaran tentang kemanusiaan Yesus, yang dia mengambil rupa manusia untuk menebus kita. Dan dengan demikian, kalau dia adalah manusia tidak berdosa yang menjadi juru selamat, mari kita sudah mengimani dia, kita memperoleh keselamatan karena dia sudah menjadi domba agung, dalam arti disembelih untuk menebus kita. Mari beritakan ini supaya banyak orang datang kepada dia untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan, dan memberkati kita secara rohani dan secara jasmani. Shalom, Tuhan berkati kita.